Bayangkan ini, kamu lagi santai scroll media sosial, terus tiba-tiba muncul komentar dari netizen Malaysia yang bilang, Indonesia mana bisa bikin radar sendiri, beli aja dari luar negeri terus. Dan komentar itu dapat ribuan likes. Tapi tunggu dulu, karena apa yang sebenarnya terjadi di sebuah gedung di Bandung akan membuat komentar itu terasa sangat memalukan. Hari ini kita akan bongkar fakta yang bahkan banyak orang Indonesia sendiri belum tahu. Tentang teknologi radar buatan anak bangsa yang sudah mengudara, sudah dipakai militer, dan sudah diekspor. Ya, diekspor. Kalau kamu sedang nonton video ini sekarang, bantu aku buktikan sesuatu. Teman saya bilang channel ini tidak akan berkembang karena konten tentang teknologi Indonesia membosankan. Tidak ada yang peduli. Tapi aku percaya, kalau informasinya penting dan faktanya mengejutkan, orang Indonesia pasti mau dengar. Bantu tunjukkan bahwa kita bangsa yang bangga dengan prestasi sendiri. Klik subscribe sekarang. Dan mari kita mulai. Assalamualaikum. Jadi dari mana cerita radar ini bermula? Kita perlu mundur dulu ke tahun 1990-an. Waktu itu Indonesia baru saja merasakan pahitnya embargo militer dari Amerika Serikat dan beberapa negara barat. Pesawat F-16 kita tidak bisa dirawat karena suku cadang diblokir. Kapal perang tidak bisa dapat komponen. Dan yang paling menyakitkan, sistem radar pertahanan kita bergantung hampir sepenuhnya pada teknologi impor. Pelajaran dari situasi itu sangat jelas. Kalau kamu bergantung pada orang lain untuk teknologi pertahananmu, kamu tidak benar-benar merdeka. Itu bukan opini. Itu pelajaran sejarah yang Indonesia pelajari dengan cara yang sangat mahal. Dan dari situlah keputusan besar dibuat. Indonesia harus bisa bikin radar sendiri. Tapi disinilah banyak orang salah paham. Mereka pikir bikin radar sendiri itu berarti Indonesia cuma merakit komponen dari luar, kasih stiker merah putih, lalu bilang buatan dalam negeri. Itu tuduhan yang sering muncul dan itu tidak adil. Karena kenyataannya jauh lebih dalam dari itu. PT Land Industri dan BPPT, sekarang dikenal sebagai BRIN, mulai mengerjakan proyek radar domestik secara serius pada awal 2000-an. Mereka tidak mulai dari nol dalam arti buta total, tapi mereka membangun kapabilitas teknis yang nyata. Desain antena, sistem pemrosesan sinyal, perangkat lunak kendali, semuanya dikerjakan oleh insinyur Indonesia di Bandung. Dan hasilnya, lahirlah radar yang namanya mungkin belum kamu kenal, tapi seharusnya kamu kenal. Radar GSR atau Ground Surveillance Radar. Dan yang lebih terkenal, radar GCI atau Ground Controlled Interception. Tapi yang paling ikonik adalah ini, radar Thomson yang dimodernisasi. Tunggu, itu bukan buatan Indonesia dong? Nah, disinilah ceritanya menarik. Indonesia punya puluhan unit radar Thomson CSF, buatan Prancis yang sudah tua. Daripada beli baru dengan harga selangit, PT Land dan tim insinyur Indonesia melakukan sesuatu yang luar biasa. Mereka membongkar sistem lama itu, memahami cara kerjanya, lalu membangun sistem baru yang lebih canggih untuk menggantikan isi dalamnya. Proses ini namanya modernisasi mandiri. Dan itu bukan hal kecil. Ibarat kamu punya mobil tua dari tahun 1980. Bodinya masih bagus. Tapi mesin, sistem elektronik, dan navigasinya sudah ketinggalan zaman. Daripada beli mobil baru seharga miliaran, kamu ganti mesinnya dengan yang modern, pasang sistem GPS terbaru, dan upgrade semua elektroniknya. Hasilnya, mobil itu jadi lebih canggih dari banyak mobil baru di pasaran. Dan yang terpenting, kamu paham setiap inci dari teknologinya karena kamu yang kerjakan. Itulah yang dilakukan Indonesia dengan radar-radar itu. Sekarang mari kita bicara angka. Karena angka tidak bohong. Radar buatan dalam negeri Indonesia, khususnya yang dikembangkan oleh PT Land, memiliki jangkauan deteksi hingga 450 km untuk target udara. Itu bukan angka kecil. Untuk konteks, jarak dari Jakarta ke Surabaya sekitar 750 km. Jadi radar ini bisa mendeteksi ancaman dari hampir lebih dari separuh jarak dua kota besar itu.
Sistem radar ini juga mampu melacak ratusan target secara bersamaan. Bukan satu, bukan 10. Ratusan. Dengan pembaruan posisi setiap beberapa detik. Ini bukan radar zaman Perang Dunia yang harus diputar manual. Dan disinilah yang membuat netizen Malaysia itu perlu duduk dan baca ulang komentarnya. Pada tahun 2019, Indonesia menandatangani kontrak ekspor radar dengan negara lain. Radar produksi PT LAN diekspor. Artinya, ada negara lain di dunia yang memutuskan bahwa teknologi radar Indonesia cukup bagus untuk keamanan nasional mereka. Bukan karena murah, tapi karena kompeten. Sekarang bandingkan dengan Malaysia. Ini bukan untuk merendahkan, tapi untuk memberikan perspektif yang jujur. Malaysia memiliki sistem radar yang bagus juga. Sebagian besar merupakan produk impor dari pemasok Barat dan Amerika. Sistem Starstreak, radar dari Thales, berbagai komponen dari kontraktor asing. Tidak ada yang salah dengan itu. Banyak negara melakukan hal yang sama. Tapi, kalau ada yang bilang Indonesia tidak punya teknologi radar sendiri, itu bukan sekadar salah. Itu terbalik dari kenyataan. Sekarang, mungkin kamu bertanya, kalau memang sudah sebagus itu, kenapa kita tidak sering dengar soal ini? Kenapa bukan berita besar setiap hari? Pertanyaan yang sangat bagus, dan jawabannya ada dua. Pertama, industri pertahanan memang tidak suka publisitas berlebihan. Berbeda dengan peluncuran smartphone baru atau mobil listrik, sistem radar militer tidak punya acara launching dengan lampu sorot dan media sosial. Informasinya ada, tapi tidak dikemas untuk viral. Kedua, dan ini lebih mengkhawatirkan, banyak orang Indonesia sendiri yang lebih cepat percaya komentar negatif dari luar daripada mencari fakta. Kita sering jadi penonton yang paling keras meragukan kemampuan sendiri. Tapi kembali ke Bandung, karena ceritanya belum selesai. PT LAN Industri bukan satu-satunya pemain. Ada juga PT Pindad yang mengerjakan sistem radar untuk kendaraan tempur. Ada kolaborasi dengan Lapan sebelum bergabung ke BRIN untuk teknologi sensor dan deteksi. Dan ada program link and match antara industri pertahanan dengan universitas teknik di Indonesia, termasuk ITB di Bandung yang memasok insinyur-insinyur muda ke proyek-proyek ini. Ini bukan satu perusahaan yang bekerja sendirian. Ini sebuah ekosistem yang sedang tumbuh. Dan ekosistem itu menghasilkan sesuatu yang sangat konkret pada tahun 2022. Saat itu, TNI AU mengumumkan bahwa beberapa titik radar pertahanan udara Indonesia telah di-upgrade menggunakan sistem hasil pengembangan dalam negeri. Bukan semua, karena memang tidak ada negara yang 100% mandiri dalam teknologi secanggih ini. Tapi persentasenya terus naik. Lalu ada yang namanya radar 3D. Ini yang benar-benar canggih. Radar biasa memberi kamu dua informasi. Di mana dan seberapa jauh. Radar 3D menambahkan satu dimensi lagi. Ketinggian. Jadi kamu tidak cuma tahu ada pesawat di arah barat. Tapi kamu juga tahu apakah dia terbang rendah menghindari deteksi atau terbang tinggi dalam misi pengintaian. Indonesia sudah mengembangkan radar 3D domestik. Sistem ini diuji dan digunakan oleh TNI AU. Dan proses pengembangannya melibatkan insinyur lokal yang mengerjakan algoritma pemrosesan sinyal digital. Bukan sekadar merakit hardware. Bicara soal hardware sebentar. Banyak yang bilang, tapi komponen elektroniknya masih impor kan? Dan ya, sebagian besar chipset dan komponen semikonduktor tingkat tinggi memang masih didatangkan dari luar. Itu fakta. Tapi ini bukan kelemahan eksklusif Indonesia. Amerika Serikat, Rusia, bahkan Cina dengan industri semikonduktornya yang sedang berkembang pesat masih menghadapi ketergantungan pada komponen dari negara lain untuk sistem-sistem tertentu. Kemandirian teknologi bukan berarti setiap sekrup harus buatan sendiri. Yang penting adalah kemampuan desain, integrasi sistem, dan pemrograman software ada di tangan sendiri. Dan itu yang dimiliki Indonesia. Ini seperti bedanya antara tukang yang paham cara membangun rumah, memilih material terbaik, dan merancang struktur yang kuat,
dengan orang yang cuman ikut-ikut beli rumah, jadi dari developer. Dua-duanya punya rumah, tapi hanya satu yang benar-benar mengerti rumahnya dari dalam. Sekarang kita sampai di bagian yang paling penting. Kenapa ini semua relevan di tahun 2026? Karena situasi geopolitik Asia Tenggara sedang berubah sangat cepat. Ketegangan di Laut Cina Selatan tidak mereda, malah meningkat. Insiden pelanggaran wilayah udara menjadi lebih sering. Dan negara-negara ASEAN semuanya sedang berlomba memperkuat kemampuan pertahanan masing-masing. Dalam konteks ini, negara yang punya teknologi radar sendiri punya keunggulan strategis yang sangat nyata. Kamu tidak perlu menunggu izin ekspor dari negara lain untuk mendapatkan sistem baru. Kamu tidak perlu khawatir ada backdoor tersembunyi di perangkat lunak yang kamu beli dari pihak asing. Dan kamu bisa mengembangkan sistemmu sesuai kebutuhan spesifik geografimu sendiri. Indonesia punya lebih dari 17.000 pulau. Tidak ada sistem radar standar buatan luar negeri yang dirancang khusus untuk mengawasi wilayah seluas dan sekompleks itu. Jadi kemampuan untuk mengkustomisasi, memodifikasi, dan mengembangkan sistem sendiri bukan sekadar kebanggaan nasional. Itu kebutuhan operasional yang nyata. Dan itu yang sedang dikerjakan di Bandung setiap hari. Ingat di awal kita bicara soal komentar netizen Malaysia yang bilang Indonesia tidak bisa bikin radar sendiri? Mari kita tutup lingkaran itu. Teknologi radar Indonesia sudah ada, sudah dipakai, sudah diekspor, dan sedang terus dikembangkan oleh insinyur-insinyur muda Indonesia yang lulus dari kampus terbaik di negeri ini. Bukan berarti Indonesia sudah sempurna. Masih ada gap, masih ada ketergantungan pada beberapa komponen kritis, dan masih ada pekerjaan panjang sebelum bisa benar-benar mandiri sepenuhnya. Itu fakta yang harus kita akui juga dengan jujur. Tapi, ada perbedaan besar antara belum sepenuhnya mandiri dan tidak punya teknologi sama sekali. Dan kesalahan dalam membedakan dua hal itu, itulah yang membuat komentar tadi begitu keliru. 3 hal yang perlu kamu ingat dari video ini. 1. Indonesia punya dan mengoperasikan radar hasil pengembangan dalam negeri sejak lebih dari 1 dekade lalu. 2. Teknologi ini sudah sampai tahap ekspor. Artinya diakui kualitasnya oleh pihak luar. 3. Pengembangannya terus berlanjut dan melibatkan ekosistem industri dan akademik yang nyata di Bandung. Kalau video ini membuka matamu tentang sesuatu yang kamu belum tahu sebelumnya, itu berarti konten seperti ini penting untuk terus dibuat. Subscribe sekarang. Tinggalkan komentar tentang teknologi Indonesia mana lagi yang menurutmu masih banyak yang belum tahu. Dan share video ini ke 1 orang yang kamu rasa perlu tahu fakta ini. Karena bangsa yang tidak kenal prestasinya sendiri tidak akan pernah bisa membela dirinya sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya.